Pemirsa Sindo Siang, kita awali dengan informasi unjuk rasa peringatan Hari Buruh di depan gedung DPR Jakarta berakhir ricuh. Massa buruh bentrok dengan aparat yang hendak membubarkan massa. Aksi peringatan Hari Buruh Internasional May Day di depan gedung DPR RI berakhir ricuh. Massa pendemo melempar batu ke pihak kepolisian. Massa juga menggunakan petasan untuk menyerang petugas. Tak mau kalah, aparat pun menyemprotkan water cannon untuk membubarkan massa. Aparat yang memakai tameng juga memaksa massa untuk mundur. Upaya polisi akhirnya berhasil. Massa akhirnya mundur ke Jalan Gatot Subroto. Setelah itu massa akhirnya membubarkan diri dan ruas jalan di depan gedung DPR MPR steril. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara ricuh aksi peringatan Hari Buruh juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Massa melemparkan batu, molotov, dan petasan ke arah polisi diduga dipicu aksi provokator. Sementara di Bandung, Jawa Barat, ratusan massa berpakaian serba hitam terlibat kericuhan dengan aparat kepolisian. Tidak hanya itu, massa juga merusak fasilitas umum di sepanjang kawasan tersebut. Kejadian bermula saat petugas kepolisian mengatur lalu lintas akibat adanya unjuk rasa. Namun tak disangka, massa aksi berpakaian hitam-hitam langsung menyerang kepolisian dengan batu, molotov, dan petasan ke arah polisi. Petugas kepolisian langsung mengerahkan brimob dan dalmas untuk memukul mundur massa aksi. Massa kemudian mundur ke arah Dipati Ukur dengan merusak sejumlah fasilitas umum. Beberapa kelompok yang menggunakan baju-baju hitam dan juga ada beberapa mereka yang langsung merasa bergabung dengan mereka dan melakukan provokasi massa kepada kepolisian. Penyerangan kepolisian ini berupa pelemparan batu, ada molotov dan juga ada petasan yang menyerang kepada kepolisian. Setelah 20 menit, petugas berhasil memukul mundur aksi massa hingga membubarkan diri. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ribuan buruh memperingati Hari Buruh di sejumlah daerah. Para buruh menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya adalah menuntut upah layak dan penghentian gelombang PHK. Massa buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur konvoi dan menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh atau May Day di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur. Para buruh bergerak dari Sidoarjo menuju kantor Gubernur Jawa Timur di kawasan Jalan Pahlawan, Surabaya. Mereka menuntut pengampunan pajak dan upah layak serta meminta tidak ada PHK massal. Aksi ini membuat ruas jalan raya di Surabaya macet total lantaran massa buruh menutup ruas jalan raya Ahmad Yani, Surabaya. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau KSPN Jawa Tengah memperingati Hari Buruh Internasional dengan berebut gunungan buah dan sayuran, serta buruh wanita mengenakan kebaya di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, tepatnya di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Peringatan Hari Buruh Internasional dengan tema Buruh Ruat Negoro ini diartikan bahwa buruh bersama-sama berjuang menjaga, memperbaiki, dan membersihkan negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, para buruh juga menolak sistem kerja kontrak atau outsourcing, serta mendesak perbaikan sistem pengupahan. Sedangkan di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Nusantara menggelar aksi Long March ke Jembatan Layang Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak hanya kaum buruh, sejumlah pengemudi ojek online juga ikut meramaikan peringatan Hari Buruh 2025. Dalam momentum ini, buruh menyuarakan sejumlah tuntutan seperti pembentukan Satgas PHK, merealisasikan upah layak, hingga mendesak pengesahan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum dan Adat. Banyaknya massa aksi yang berunjuk rasa membuat arus lalu lintas di bawah flyover Makassar ditutup sementara.
Ribuan buruh bersama dengan aliansi mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta menggelar Long March di sepanjang Jalan Malioboro. Dalam aksi ini mereka menuntut pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh juga menuntut disahkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Undang-Undang Perampasan Aset bagi koruptor. Buruh juga menolak upah murah dan tidak layak yang membuat buruh semakin sengsara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, buruh dari berbagai daerah membadati kawasan Monas, Jakarta Pusat dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Para buruh menyuarakan 6 tuntutan yang mereka sampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya, kepada kawan-kawan yang megang panji-panji, kibarkan panji-panjinya. Hidup buruh! Ratusan ribu buruh diperkirakan hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas hari ini. Mereka datang dari berbagai kota seperti Jakarta, Banten, dan beberapa kawasan industri di Jawa Barat. Para buruh berkumpul di Monas dan menyampaikan tuntutan mereka dengan berorasi. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sebagai penggagas aksi menyampaikan aspirasinya. Setidaknya ada 6 tuntutan yang mereka suarakan pada Hari Buruh kali ini. 6 tuntutan yang disuarakan buruh adalah penghapusan sistem kerja outsourcing, pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja, perealisasian upah layak pekerja, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi. Peringatan Hari Buruh kali ini juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara lainnya. Di atas panggung, Presiden Prabowo juga sempat berpidato dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan buruh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh di lapangan Monas, Jakarta. Prabowo menjadi presiden kedua yang hadir dalam peringatan Hari Buruh sejak tahun 1965. Tiba di lapangan Monas sekitar pukul 10 pagi, Presiden Prabowo disambut riuh ribuan buruh yang hadir. Prabowo pun menyalami para buruh yang sudah menunggu kedatangannya sejak pagi. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir, seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee, Ketua MPR dan DPR RI Ahmad Muzani dan Puan Maharani. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas PHK. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Pemerintah juga berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para buruh, salah satunya terkait permasalahan PHK. Sebelumnya 6 tuntutan disuarakan oleh ribuan buruh dalam momentum peringatan Hari Buruh 2025. Mereka menuntut penghapusan outsourcing hingga pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Setidaknya ada 5 janji yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada para buruh. Di antaranya adalah mendorong mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Prabowo juga berjanji akan menghapus sistem outsourcing di Indonesia. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melaporkan ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentuk undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia. Pemirsa, awal tahun 2025 menjadi periode penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang PHK melanda beberapa sektor industri. Awal tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda beberapa sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Gelombang PHK ini mencerminkan ketidakstabilan ekonomi yang semakin terasa.
penurunan daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar diduga akibat konflik geopolitik yang telah mempengaruhi beberapa perusahaan di Indonesia. Bagi para pekerja yang terdampak PHK, mencari pekerjaan baru bukanlah hal yang mudah. Persaingan ketat, keterbatasan lapangan kerja, dan kebutuhan akan keterampilan baru menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Yasserli mengungkap jurus jitu hadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Menaker menyebut meski ada PHK, namun industri di Indonesia tetap tumbuh. Jadi data kami PHK itu ada, gitu ya. PHK memang jumlahnya agak meningkat dari tahun yang lalu. Tapi yang ingin saya sampaikan juga industri itu juga tumbuh. Ya, jadi contoh tadi kami ke Karawang, ya tahun depan gimana? Ini bisa nambah 10.000. Kemudian sebelumnya kita kita kemudian ke KEK di Batang, itu proyeksi sekian ratus ribu ke depan. Kemudian saat kemarin ada kasus Ritex, ya dinas provinsi mengatakan kami sudah siap dengan belasan ribu juga, ya lowongan pekerjaan kalau ya ada yang mau. Jika gelombang pemutusan hubungan kerja masih terus terjadi, hal ini menekan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kelompok menengah ke bawah menjadi rentan terhadap gejolak yang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan menemukan syarat-syarat aneh dalam penerimaan tenaga kerja oleh perusahaan, mulai dari syarat usia, status perkawinan, hingga ukuran pakaian dalam. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan pihaknya akan segera menertibkan syarat-syarat aneh tersebut yang menyulitkan masyarakat mendapatkan pekerjaan. Itu juga ada persyaratan-persyaratan pencari kerja yang menurut saya juga janggal ya. Apa misalnya soal pencari kerja dikasih dengan ketentuan syarat harus good looking, ganteng atau cantik. Itu kan aneh. Kalau Angel yang cantik, kalau kerjanya memang khusus buat make up dan sebagainya, butuh wajah cantik atau ganteng lah. Lalu bagaimana industrial misalnya pabrikan dan sebagainya yang butuh cuman tenaga. Ngapain lu bicara tentang wajah, good looking, gaya menarik. Kedua soal umur. Kadang-kadang kasihan kan orang dibatasi dengan umur, akhirnya misalnya dibatasi 20 sampai 35, lalu 36, 37, 38 sampai 60 sekian itu yang bisa kerja. Akhirnya kan putus harapan untuk cari kerja. Timbul lagi kemiskinan, naik lagi angka pengangguran. Dua. Ketiga, soal udah nikah atau belum. Kerja nanya nikah, apa relevansinya? Gitu loh. Nah, keempat juga soal tinggi badan. Kacau kan? Tinggi badan berat badan ya Pak ya? Tinggi badan berat badan. Kecuali TNI atau polisi karena ada ketentuan. Atau kalau tidak di pramugari, pesawat, ya butuh standar ketinggian. Lalu industrial yang lain yang tidak butuh itu kok dia cantumkan. Belum lagi syaratnya siap dalam tekanan kerjaan. Gila, masa bekerja dalam tekanan? Ini namanya bekerja harus tingkatnya kenyamanan. Kalau tingkatnya tekanan kacau. Siap harus dalam kondisi dalam tertekan. Gila, itu syarat gila tuh menurut saya tuh. Belum lagi maaf nih untuk kawan-kawan perempuan, sampai ukuran BH berapa? Itu apa itu? Itu kan pelecehan menurut saya. Dan itu terjadi. Ada laporan-laporannya Pak? Ya bukan, itu realita di lapangan seperti itu. Nah makanya kita ingatkan HRD ini kita akan melakukan tindakan hukum. Kita pidana. Saksikan perbincangan selengkapnya bersama dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dalam program One on One pada Jumat 2 Mei 2025 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, viral di media sosial seorang pasien diduga ditolak Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar. Namun pihak rumah sakit membantah rumah sakit bukan menolak pasien, namun saat itu ruangan IGD Unhas sedang penuh. Oh begitu Pak. Merekam Pak. Oh iya jelas lah. Masalah Pak. Dilarang merekam di rumah sakit. Ya tapi ini kondisi pasien bagaimana? Itu pasien. Iya. Yang kita tarik. Kenapa kita tarik saya? Kenapa kita tarik saya? Aksi dugaan penolakan pasien kritis saat tiba di ruang instalasi gawat darurat terjadi di Rumah Sakit Unhas Makassar viral di media sosial.
Tapi jangan kita tarik. Kenapa? Saya diperintahkan juga. Dalam video viral, seorang dokter diduga tidak langsung memberikan pertolongan kepada pasien yang berada di ambulans. Dia tarik-tarik, pasien saja di atas sini. Dia tidak tindaki, pasiennya begini kondisi pasien nah lihat aja. Ini dokternya. Tunjuk-tunjuk je. Namun pihak Rumah Sakit Unhas Makassar membantah adanya penolakan pasien kritis sesuai dengan video yang viral di media sosial. Pihak rumah sakit menyebut tidak pernah menolak pasien, namun saat itu ruang IGD sedang penuh. Dokter pun melakukan perawatan saat pasien di ambulans. Waktu itu dokter kami itu ingin mengajak si pembuat video itu untuk melihat bahwa lihat di dalam itu ada 2 orang yang sementara antri untuk masuk ke dalam gitu, untuk menunjukkan bahwa ini memang tidak memungkinkan kita lakukan perawatan di dalam. Tapi bukan berarti bahwa ditolak. Perawatan dilakukan saat itu juga. Dan setelah dilihat kondisinya betul bahwa dia dalam keadaan sakit tetapi tidak terlalu kritis begitu, tidak terlalu darurat, sehingga kemudian segera dilakukan tindakan. Dan malam itu tidak sampai 1 jam kemudian dia sudah ditangani di dalam IGD, dan pada sekitar pukul 2 dini hari itu kemudian sudah ditempatkan di perawatan. Oh begitu Pak. Merekam, Pak. Oh iya jelas lah. Masalah Pak. Dilarang merekam di rumah sakit. Ya tapi ini kondisi pasien Pihak bagaimana? rumah sakit juga masih mencari pria yang diduga sengaja membuat video viral tersebut, sebab keluarga pasien yang ada dalam video tidak mengenal pria tersebut dan bukan sopir ambulans. Bayangnya ini dokter ya, dia tarik-tarik saya, memaksa ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yusufin, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, penyidikan terkait dengan bentrokan antar kelompok yang terjadi di kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan terus berlanjut. Buntut dari insiden tersebut, polisi telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Kepolisian menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam insiden kericuhan di kawasan Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Petugas sebelumnya mengamankan 25 orang serta menyita sejumlah senjata tajam, antara lain 4 pucuk senapan angin dan 3 bilah parang. Sebelumnya, kericuhan antar kelompok terjadi di Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Keributan pecah pada Rabu pagi, di mana 2 kelompok terlibat saling lempar menggunakan batu, kayu, serta senjata laras panjang di lokasi yang disengketakan. Berdasarkan informasi, bentrokan dipicu sengketa lahan di mana salah satu kelompok berusaha memasuki sebidang tanah. Namun di sisi lain, sekelompok orang yang mengaku sebagai ahli waris tanah tersebut menolak kehadiran mereka. Anggota Polsek Mampang dibantu Polres Jakarta Selatan langsung mendatangi lokasi kejadian hingga situasi dapat dikendalikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional digelar di Kemendikti Saintek di Jakarta. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini bertema partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Upacara Hardiknas digelar di lapangan kantor Kemendikdasmen, Jakarta. Mendikti Saintek Brian Yuliarto hadir sebagai pembina upacara yang diikuti oleh seluruh jajaran kementerian dan sejumlah siswa-siswi sekolah. Dalam upacara ini, para peserta diminta mengenakan baju adat Nusantara atau pakaian tradisional. Hari Pendidikan Nasional disebut sebagai momentum untuk meneguhkan komitmen memenuhi amanat konstitusi yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemirsa, bicara tentang fasilitas pendidikan di Indonesia memang jauh dari kata merata. Namun bukan berarti anak-anak di jauh pedalaman sana untuk malas belajar. Inilah potret nyata pendidikan di jantung Papua Pegunungan. Sekolah yang terletak di jalur Trans Papua antara Tolikara dan Puncak Jaya menjadi tempat menimba ilmu bagi para pelajar dengan tekad luar biasa. Jarak yang jauh dan medan yang berat tak menyurutkan langkah mereka. SMA
SMA Negeri 1 Kanggime menjadi oase pendidikan di tengah keterbatasan. Sekolah ini memiliki 2 laboratorium, IPA dan komputer. Meski untuk menyalakan komputer saja masih mengandalkan mesin diesel. Dengan segala keterbatasannya, murid-murid di pedalaman Papua tetap semangat menempuh pendidikan demi masa depan. Kita walaupun di kampung jalan jalan dari dari rumah ke sekolah itu jalan kaki dan jalannya itu longsor ini, tapi kami tidak pernah berputus asa untuk ke sekolah. Kami selalu semangat untuk pergi ke sekolah. Saya SMA Negeri Kanggime senang belajar komputer supaya belajar ke depan nanti bisa jadi manusia, supaya belajar banyak. Namun, proses belajar tak semudah di kota. Para siswa baru mengenal komputer saat masuk SMA dan membutuhkan waktu adaptasi yang cukup panjang. Sebagian siswa kelas 10 bahkan masih kesulitan membaca. Hal ini menjadi cermin betapa literasi di pedalaman masih tertinggal, jauh dari perkotaan. Ini yang kami rasakan saja di SMA Negeri Kanggime ini masih sangat-sangat jauh tertinggal dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan di Papua sini. Karena yang kami alami sendiri di kelas 10 itu masih ada sebagian anak-anak kami yang belum bisa membaca ataupun masih sangat terbata-bata dalam membaca. Artinya, nah mungkin yang kami butuhkan di sini sebenarnya tenaga pendidik yang masih belum lengkap. Ya. Ada beberapa mata pelajaran yang belum ada gurunya sehingga teman-teman di sini merangkap dalam mengajar itu. Hari Pendidikan Nasional 2025 menjadi momentum refleksi kesetaraan akses pendidikan bagi murid-murid di perkotaan maupun pedalaman demi negeri Indonesia yang lebih baik. Dari distrik Kanggime, wajah-wajah harapan itu berseru lantang. Dengan cita-cita setinggi angkasa, mereka rela memulai mimpi dari ruang kelas sederhana di pedalaman Papua. Dari Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Kita ke informasi seputar haji pemirsa, suasana haru dan isak tangis mewarnai keberangkatan ratusan calon jemaah haji asal Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebanyak 286 calon jemaah haji yang berada di kloter 4 berangkat pada hari Kamis. Suasana haru mewarnai keberangkatan calon jemaah haji asal Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejumlah kerabat menangis dan memeluk anggota keluarga mereka yang akan berangkat haji pada tahun ini. Sebanyak 957 jemaah haji asal Banjarnegara, Jawa Tengah yang berangkat tahun ini dan dibagi menjadi 3 kloter. Keluarga pun berharap jemaah haji selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci diberikan kelancaran, kesehatan, dan berharap kembali ke tanah air dengan menjadi haji yang mabrur. Sama senang karena kedua orang tua dan adiknya berangkat. Semoga di sana bisa melakukan ibadah haji. Semoga sehat, lancar. Intinya sehat. Itu pulang baik dengan Iya, pulangnya sehat, baik. Kami dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah barang tentu mendoakan agar semua calon jamaah haji Kabupaten Banjarnegara akan senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menjalankan ibadah haji baik rukun, wajib maupun sunnah-sunnahnya. Total ada 7.514 jemaah calon haji yang diberangkatkan pada gelombang pertama yang terbagi dalam 19 kloter keberangkatan. Pada tahun ini, pemerintah menyiapkan 3 maskapai penerbangan untuk melayani jemaah haji 2025. Stop, 3 dulu, stop.
Bisnan ya? 3 baris dulu, jangan bisnan. Sorry. Kloter perdana berjumlah 393 jemaah calon haji berangkat dari Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ratusan jemaah calon haji ini merupakan embarkasi Pondok Gede asal Jakarta Utara. Sebelum naik ke pesawat, jemaah calon haji mendapatkan layanan khusus yakni jalur fast track Makkah Route atau pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan petugas imigrasi Arab Saudi. Nantinya setiba di Arab Saudi, jemaah calon haji tidak perlu melakukan pemeriksaan paspor. Alhamdulillah bisa kesampaian selama 12 tahun menunggu. Ya mudah-mudahan insya Allah bisa lancar semuanya. Dengan selamat, pulang dengan selamat, berangkat dengan sehat. 1.514 jemaah calon haji yang diberangkatkan pada gelombang pertama dan terbagi dalam 19 kloter keberangkatan. Pada tahun ini, pemerintah menyiapkan 3 maskapai penerbangan untuk melayani jemaah haji 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan kepada jemaah untuk fokus beribadah dan mengurangi hal-hal yang dapat mengurangi kekhusyuan ibadah. 222 orang petugas dan saya juga mohon kurangi membuka grup itu diskusi bahkan sedikit udahlah nanti kalau bermain dengan Indonesia semua manfaatkan itu harus waktu tidak kalau dipakai sholat kalau dipakai bahan luar biasa udah jadi boleh banyak konflik tapi jangan banyak itu merusak konsentrasi. Pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta menjadi salah satu titik keberangkatan jemaah calon haji Indonesia. Bandara ini memberangkatkan kelompok penerbangan dari beberapa embarkasi. Dan untuk mengetahui suasana keberangkatan calon jemaah haji 2025 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kami sudah terhubung dengan rekan kami Henry Aprila di sana. Baik, selamat siang Henry. Berapa jumlah calon jemaah haji yang diberangkatkan pada siang ini? Ya baik, selamat siang Nathan dan juga pemirsa. Untuk di siang hari ini akan melakukan keberangkatan sebanyak 439 jemaah dari embarkasi Jakarta Bekasi. Kalau memang sebelumnya ini melakukan keberangkatan dari embarkasi Pondok Gede sebanyak 390 jamaah yang kemudian ini informasi yang kami terima dari Kementerian Agama bahwa keberangkatan jamaah haji Indonesia di tahun 2025 ini akan melakukan keberangkatan sebanyak 221.000 dengan dibagi sebanyak 14 embarkasi. Nata, inilah visual terbaru yang ditunjukkan oleh juru kamera kami, yakni Damar Wicaksono, bahwa memang untuk jamaah sendiri memang sudah sejak tadi pukul 10.40 waktu Indonesia Barat sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta untuk nantinya melakukan keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan keberangkatan haji. Kemudian juga untuk saat ini hal menarik yang tentunya dapat kami sampaikan Nata dan juga pemirsa. Keberangkatan haji di tahun 2025 ini ada jamaah termuda dan juga jamaah tertua, dan usia jamaah termuda dengan usia maksud kami 18 tahun, kemudian usia tertuanya dengan usia 86 tahun. Tentunya juga ini para jamaah sudah melakukan kumpul terlebih dahulu ataupun pemeriksaan di Wisma, atau maksud kami di tempat sebelum mereka melakukan keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta, yang kemudian nantinya akan melakukan keberangkatan di jam-jam tertentu. Kemudian juga selain hanya itu, untuk hari ini, di siang hari ini, keberangkatan di siang hari ini akan melakukan keberangkatan pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga dari 221 jamaah yang akan melakukan keberangkatan ini dibagi menjadi 201.000
maksud kami 201.000 reguler jamaah haji 2025, kemudian 1.572 petugas daerah dan 685 kelompok pembimbing ibadah haji dan 17.680 khusus untuk keberangkatan haji di tahun 2025 ini. Kami pantau sampai sejauh ini di siang hari ini maksudnya ini sudah tiba jamaah yang akan melakukan keberangkatan di siang hari. Kemudian kami akan terus pantau bagaimana nantinya akan ada jamaah di kloter-kloter selanjutnya untuk melakukan keberangkatan di hari pertama pada tanggal 2 Mei 2025. Nata. Baik, terima kasih Hendri Aprila melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, kelompok terbang atau kloter pertama jemaah calon haji Indonesia dijadwalkan tiba di Madinah, Arab Saudi pada siang ini. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Indonesia telah disiagakan menyambut kedatangan jemaah. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi daerah kerja bandara telah bersiap untuk menyambut kedatangan para jemaah calon haji kloter pertama di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Jemaah calon haji pertama ini telah melewati layanan fast track Makkah Route di embarkasi Jakarta Pondok Gede, sehingga tidak perlu melakukan pemeriksaan keimigrasian setiba di Madinah. Petugas akan membagikan paspor dan jemaah diminta untuk menjaga paspor dengan baik hingga selesai ibadah haji dan tiba kembali di tanah air. Jemaah pun akan langsung keluar bandara dan menaiki bus menuju ke penginapan. Sebanyak 17 kloter jemaah calon haji asal Indonesia dijadwalkan tiba di Tanah Suci pada hari ini. Serangkaian proses koordinasi telah dilakukan termasuk dengan Kementerian Haji Arab Saudi, Otoritas Bandara Madinah, dan 8 syarikah untuk menyambut kedatangan jemaah calon haji asal Indonesia. Tidak kalah penting juga kami berdiskusi dengan salah satu syarikah untuk memitigasi persoalan-persoalan yang biasanya muncul pada saat pelayanan kedatangan jemaah di bandara. Ya, alhamdulillah meskipun dengan beberapa syarikah kita sudah mulai ketemu alternatif solusi yang mungkin nanti untuk bisa diterapkan saat pelayanan kedatangan di Bandara Madinah. Nyambut ketibaan jemaah calon haji Indonesia kloter 1, sejumlah sektor di daerah kerja Madinah, Arab Saudi mulai mempersiapkan layanan. Petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia atau PPIH terus melakukan persiapan agar seluruh keperluan jemaah bisa terpenuhi. Jelang menyambut kedatangan para jemaah haji kloter pertama gelombang 1 yang rencananya akan tiba di Madinah, sejumlah persiapan dilakukan para petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia di daerah kerja Madinah, Arab Saudi. Sejumlah sektor mempersiapkan layanan yang tersedia bagi jemaah. Sebelum mengecek segala kelengkapan kebutuhan para jemaah haji, para petugas menggelar apel pagi dan berkoordinasi antar petugas maupun tenaga penghubung yang ada di Arab Saudi. Observasi dan orientasi lapangan untuk memastikan hotel-hotel yang ditempatkan jemaah haji Indonesia yang disebar di sejumlah sektor. Diketahui dalam setiap sektor terdapat sejumlah layanan yang disediakan seperti bimbingan ibadah, akomodasi, transportasi, layanan konsumsi, pelindung jemaah dan lansia, serta disabilitas. Boleh di dalamnya, Pak. Nah, alhamdulillah tadi sudah dilakukan juga observasi dan orientasi lapangan untuk memastikan hotel-hotel yang ditempatkan jamaah haji Indonesia di sektor 1 sebanyak 18 hotel. Dan itu sudah dilakukan dan sampai saat ini teman-teman masih melakukan observasi itu. Selain menggelar observasi dan orientasi, petugas juga turut melakukan langkah-langkah mitigasi dengan harapan para jamaah bisa ditempatkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigih Irfan, iNews melaporkan. Seorang jemaah calon haji berusia 100 tahun asal desa Karangasem, Kabupaten Mojokerto berangkat haji pada tahun ini. Setelah menunggu lama selama 9 tahun, jemaah lansia ini akan berhaji didampingi oleh anaknya. Setelah menunggu 9 tahun, Jaya, warga Dusun Kaligiro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, akhirnya dipastikan berangkat haji di tahun ini.
Dalam usianya 100 tahun, Nenek Jaya menjadi calon jemaah haji tertua di Mojokerto dan dinyatakan memenuhi semua persyaratan. Mendaftar haji di tahun 2016. Seharusnya Nenek Jaya berangkat di tahun 2023. Namun karena tak ada pendamping, akhirnya baru bisa berangkat di tahun ini. Segalanya dicurahkan untuk demi keberangkatan untuk memenuhi kebutuhan di tanah suci, ya apapun itu bentuk materi, ya seperti ini ya saya lihat sendiri itu di dengan menggunakan kursi roda. Harapan keluarga seperti apa, Mak? Ya mudah-mudahan Mak ini bisa menjalankan ibadah haji. Jalankan ibadah haji lancar dan dapat haji mabrur. Amin. Berbagai persiapan jelang keberangkatan dilakukan. Meski menggunakan kursi roda, tak menyurutkan niatnya untuk menunaikan rukun Islam kelima. Mental sama kesehatan ya sudah disiapkan supaya di sananya sehat. Waktu manasik haji dengan KBIH gimana, Bu? KBIH kan ini mendampingi Ibu Jaya. Iya. Ada persyaratan khusus enggak? Ya enggak lama aja biasa kan sudah ikut taruh pakai kursi roda gimana caranya kan gitu sudah ya. Jaya dan Asmaul Husna yang masuk kloter 12 embarkasi Surabaya akan berangkat ibadah haji bersama ratusan JCH Kabupaten Mojokerto lainnya pada Senin pekan depan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, mengambil momentum Hari Pendidikan Nasional, Pemprov Jawa Barat memulai program pembinaan ala militer bagi anak-anak bermasalah. Pembinaan ala militer bertujuan untuk membenahi pola hidup dan membangun karakter anak-anak agar lebih baik. Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya, laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat, amin. Akademi Angkatan Udara, amin. Akademi Angkatan Laut, amin. Akademi Kepolisian, IPDN. Mudah-mudahan jadi balager. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Selain kenakalan anak tawuran dan geng motor, anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun harus diikut sertakan dalam program ini. Rencananya program akan dimulai pada 2 Mei 2025 dengan peserta anak-anak bermasalah atau terlibat tindak kriminal. Pada prinsipnya, TNI AD siap mendukung program-program pemerintah daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang sebagai tugas TNI. Pemerintah juga menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Salah satu lokasi pembinaan ala militer untuk anak dan pelajar bermasalah adalah Resimen Armet 1 Kostrad TNI AD di Purwakarta, Jawa Barat. Pada gelombang pertama akan membina 39 pelajar selama 14 hari ke depan. Puluhan pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter gelombang pertama untuk dilatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat, Kamis siang.
Para pelajar bermasalah menjalani tes kesehatan. Pemerintah akan melibatkan peran aktif dari TNI dan Polri. Bahkan 30 hingga 40 barak ruang makan dan ruang belajar disiapkan untuk mendukung keberhasilan program ini. Selain itu, sejumlah materi pembinaan akan diberikan dengan berkolaborasi dengan berbagai unsur. Sementara para orang tua siswa mengaku setuju dengan pembinaan anak-anaknya oleh TNI. Mereka berharap setelah dibina anaknya akan menjadi baik. Insya Allah nanti akan dilatih di sini, akan dibina mentalnya, dan harapannya bahwa ke depan ini anak ini akan berubah, belajarnya akan berubah. Jadi pemeriksaan kesehatan akan memastikan bahwa adik-adik ini dalam kondisi sehat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi untuk mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, budi pekerti, wawasan kebangsaan. Kemudian ada materi outbound, ada materi pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani apa? Berolahraga. Karena mensana in corpore sano, kalau dia tubuhnya sehat, diharapkan memiliki jiwa yang sehat. Sehingga materi-materi itulah yang kurang lebih nanti akan dilaksanakan selama kurun waktu 2 minggu. Para pelajar bermasalah akan mengikuti pembinaan selama 14 hari. Sedangkan sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Aijus melaporkan. Selain program pembinaan ala militer untuk anak bermasalah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga mengusulkan gebrakan baru dalam pembagian bansos. KDM berencana mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial di Jawa Barat. Rencananya warga Jawa Barat harus terdaftar dalam kepesertaan keluarga berencana atau KB sebagai prasyarat dalam penerimaan bantuan sosial. Nantinya ada beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial lainnya yang disalurkan oleh Pemprov Jabar. Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria, supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Nantinya langkah ini diambil agar bantuan dari pemerintah, baik provinsi maupun pusat, bisa didistribusikan secara lebih merata. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan. Vasektomi merupakan metode kontrasepsi KB pria berupa tindakan pengikatan dan pemutusan kedua saluran vas deferens sperma kanan dan kiri. Setelah menjalani vasektomi, cairan mani yang keluar tidak mengandung sperma sehingga tidak akan terjadi kehamilan. Vasektomi hampir 100% efektif mencegah kehamilan. Di beberapa negara, prosedur ini dianggap sebagai pilihan pengendalian kelahiran yang aman dan efektif untuk pria. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Tersinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan MT Haryono, Jakarta Timur. Baik, selamat siang Brigadir Tersinda, bagaimana pantauan lalu lintas pada siang ini maksud kami? Ya baik, terima kasih Nata dan pemirsa. Saya akan menunjukkan kepada Anda secara real time
bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini. Seperti yang Anda saksikan saat ini memang arus lalu lintas di kawasan ini nampak lancar dengan volume kendaraan mengalami kenaikan dibanding hari-hari sebelumnya. Yang Anda saksikan ini kendaraan dari arah kilometer 0 Cawang, di mana di ruas jalur arteri pada saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada pertemuan arus kendaraan dari arah Dewi Sartika yang akan mengarah ke arah HMT Haryono ini. Selepas dari sana pun kendaraan masih mengalami perlambatan kecepatan dengan kecepatan rata-rata berkisar 20 sampai dengan 30 km per jam. Ada juga dominasi kendaraan pada siang hari ini, kendaraan roda 2 dan juga kendaraan pribadi roda 4. Kemudian di ruas tol dalam kota dari kilometer 0 Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi saat ini dalam keadaan ramai, terlihat juga mengalami peningkatan volume kendaraan. Dan dengan kondisi kendaraan saat ini kami harapkan Anda untuk tidak menggunakan bahu jalan pada jalan tol, mengingat ada hak prioritas bagi kendaraan darurat di bahu jalan. Kemudian untuk di arah sebaliknya, kendaraan dari arah Pancoran yang akan mengarah ke arah ini ke arah Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana dominasi kendaraan juga lebih didominasi dengan kendaraan roda 4. Kemudian kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan khususnya, Anda apabila berkendara di jalan dapat memberi hak prioritas bagi kendaraan ambulans karena ada golden hour yang dimiliki oleh pasien, sehingga hal ini juga menjadi prioritas utama bagi kendaraan ambulans. Diatur juga dalam pasal 107 Undang-Undang Lalu Lintas bahwa kendaraan yang memiliki lampu isyarat dan juga sirene wajib diberikan prioritas bagi kendaraan tersebut meskipun tidak ada pengawalan dari anggota kami yang berada di lapangan. Tentunya bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan HMT Haryono, Jakarta Selatan. Nata, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan dari kawasan MT Haryono, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.